Alhamdulillah alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa AWR Residen Semen Kediri, hafizakumullah. Setelah kita menjalankan salat fardu 5 waktu, kita terbiasa berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan berikan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara menggapai hidup bahagia? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya kurang lebih, barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi juz 10 ayat 174, bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya soleh-solihah, jiwa raga semangat untuk ibadah. Harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umrah ke Mekah, serta bisa ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah berkah dan dapat mengakhiri kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah dapat mencukupinya. Bagaimana tidak?
Jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta, harus menghidupi 5 anaknya, namun bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki yang halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rezeki yang halal merupakan tanda hidup kita bahagia. Yang kedua, menurut Al-Qurtubi, qanaah, ridha dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Jawa disebut nerimo ing pandum, menerima terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, selalu serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 730, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima atah, yang artinya sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rizki dan diberi qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sudah hadisnya, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Dawuhipun Kanjeng Nabi, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebagai contoh, misalnya seseorang yang sudah memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang masih naik motor dan tidak mampu membeli motor. Tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda pun wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan, dan begitu seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Yang ketiga, taufiquhu ila ta'ah. Tanda orang yang bahagia yang ketiga yakni dia mendapat pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah. Bagaimana agar kita mendapat pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di kelembagaan ilmu, orang-orang yang memakmur masjid dan sesamanya. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Yang terakhir atau yang keempat, nikmat tanda orang bahagia adalah halawat ta'ah, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar." Ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah kita dikaruniai atau memperoleh rezeki yang halal,
Yang kedua bisa qanaah atau menerima apa yang telah diberikan Allah. Yang ketiga, kita dapat pertolongan Allah dalam menjalankan ketaatan dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang hidup bahagia di dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karim malikum barur raufur rahim.